semuanya, welcome to my YouTube channel. Sebelum video ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nia Rahmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung-Jati. Di video sebelumnya, saya telah sedikit membahas mengenai organizational learning atau pembelajaran organisasi. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai knowledge management culture in organization atau budaya manajemen pengetahuan organisasi. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And now let's move into this video. Knowledge management atau manajemen pengetahuan menjadi bidang yang penting dalam proses pembelajaran sebuah organisasi. Pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi harus mampu memberikan kemajuan bagi organisasi itu sendiri. Agar organisasi dapat bertahan hidup, maka diwajibkan agar setiap orang yang ada di dalam organisasi sharing pengetahuan. Untuk itu dibutuhkan manajemen yang kuat agar pengetahuan tersebut mengakar di setiap individu dalam organisasi dan tidak hilang begitu saja dengan didukung infrastruktur untuk penyebaran informasi di lingkungan organisasi. Menurut Stoner et al., budaya merupakan gabungan kompleks dari asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Muljono tahun 2003, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Menurut Graves dalam Muljono tahun 2005, terdapat 3 sudut pandang mengenai budaya organisasi, yaitu yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep, yaitu budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Hal ini diungkapkan oleh Hofstede dalam Mendraha tahun 2005 bahwa anggapan dasar yang pertama, budaya adalah collective mental program, jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni. Kedua, nilai bisa berubah dan oleh karena itu, budaya pun bisa berubah atau diubah. Sebagai proses manajemen budaya meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Manajemen pengetahuan itu sendiri berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia yaitu dengan menemukan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Untuk bersaing secara efektif dalam ekonomi berbasis pengetahuan, memperoleh atau menciptakan pengetahuan itu penting bagi organisasi. Tetapi, proses-proses tersebut tidak dapat mencapai hasil yang optimal jika pengetahuan tersebut tidak disebarkan. Inti dari manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Berdasarkan hal itu, terdapat beberapa tahapan dalam proses knowledge sharing. Tahapan yang pertama, yaitu socialization. Socialization ini merupakan sharing tacit knowledge antar individu. Yang kedua, externalization. Hal ini merupakan proses mengartikulasikan tacit knowledge dengan menggunakan bahasa simbolik, menerjemahkan tacit knowledge ke dalam konsep atau prototipe dan selanjutnya didokumentasikan untuk disebarkan. Ketiga, combination, yaitu konversi atau integrasi dari explicit knowledge tadi dengan explicit knowledge lain dari praktik terpadu atau terkait dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu internalization atau SHCI,
di mana SEC ini merupakan continuous process yang dapat mendorong penciptaan pengetahuan melalui interaksi secara vertikal dan horizontal melalui pertukaran antar individu, antar bagian, antar departemen, dan bahkan antar organisasi. Selanjutnya, unsur budaya sharing pengetahuan. Nah, untuk suksesnya pembentukan budaya sharing sebagai inti dari knowledge management, organisasi itu sendiri harus memenuhi berbagai persyaratan organisasional atau kultural berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan, yaitu berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Lalu yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan inovasi. Kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. And see you on the next video.